Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Had. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah kabarnya kalau saya baik sekali Bu. Ya, baik Pak. Saya mendapat jadwal bahwa Bapak akan melaksanakan proses coaching hari ini. Apakah benar itu, Bapak? Iya Bu, benar Bu. Karena saya akan melaksanakan coaching nanti dengan Bu Rika. Baik. Sebelum Bapak melaksanakan proses coaching ini, boleh kita berbicara dan membahas proses coaching dulu ya Pak, yang akan Bapak laksanakan nanti. Boleh. Terima kasih Pak. Nanti pada saat proses coaching berlangsung, izinkan saya melakukan pengamatan terhadap Bapak sebagai coach maupun kepada coaching. Pengamatan ini untuk melihat apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur kita, gitu Pak. Kemudian yakni menemukan tujuan, identifikasi persoalan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti saya juga akan mengamati bagaimana Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga coachee dapat menjawab atau merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coach tentunya, gitu Pak. Dan izinkan juga saya mengingatkan untuk melaksanakan proses coaching dengan memperhatikan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, izinkan saya bertanya beberapa hal ya Pak. Yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat proses coaching hari ini? Baik Bu, jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagaimana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan diobservasi? Mungkin ini Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Kemudian ini yang terakhir Pak, indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin menjadi. Jadi saya ingin mencoba mendengarkan persoalan yang dialami oleh coach saya, dan coach nanti dapat menemukan solusi terhadap persoalan yang dialaminya. Baik Pak, selanjutnya silakan nanti lanjutkan proses coachingnya bersama coach Bapak. Semoga kegiatan coaching Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi Pak Ad, alhamdulillah saya sehat Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Rika? Jadi gini Pak, saya ingin mendiskusikan bagaimana sih Pak cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas yang baik Pak. Soalnya banyak anak-anaknya berikut Pak. Baik sekali ya Bu Rika ya. Ibu ingin menciptakan kompetensi dalam pengelolaan kelas gitu ya. Bagus sekali Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu Rika dalam meningkatkan kompetensi itu? Jadi gini Pak, saya sebenarnya ingin menciptakan kelas yang menyenangkan, yang kondusif bagi siswa-siswa saya ke depannya Pak. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah melakukan hal-hal dalam merubah Pak model pembelajaran saya yang berbau menemukan model pembelajaran yang efektif dan membuat kelas kondusif dan menyenangkan sekali Pak. Bagi murid-murid saya langsung ke depannya. Jadi Ibu sudah mencoba ya Bu ya berbagai metode pembelajaran, tapi masih belum efektif Bu ya? Masih Pak, belum efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Bu Rika dalam mencapai tujuan tersebut? Gini Pak, saya rasanya masih kesulitan Pak dalam mengendalikan murid-murid yang suka berbicara. Jadi saat pelajaran langsung ada yang berdiri, mengganggu teman. Jadi kelas saya menjadi tidak kondusif Pak, dan sangat kurang teman-teman yang mau fokus dalam pelajaran. Jadi Ibu masih kesulitan Ibu ya mengendalikan murid yang masih suka bicara. Iya Pak, benar Pak. Jadi terganggu teman-teman yang lain saat proses kegiatan. Baik Bu Rika,
kira-kira apa rencana Ibu Rika untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Pak Ad, jadi sebenarnya saya membutuhkan sekali strategi yang sesuai untuk mengendalikan murid yang suka bicara saat jam pelajaran langsung Pak Ad. Jadi Ibu perlu strategi ya Bu, ya untuk Benar, Pak. mengatasi kesulitan tersebut Bu, ya. Strategi yang bagaimana yang Ibu inginkan Bu Rika? Jadi yang pertama Pak Ad, saya perlu memahami penyebab murid saya suka bicara pada saat pelajaran berlangsung. Jadi apakah mereka tidak memahami tentang pelajaran saya, dan apakah karena mereka bosan atau mungkin mereka ingin menarik perhatian dari saya dan teman-teman yang lain Pak Ad. Oke. Jadi Ibu ingin memahami penyebab murid Ibu yang bicara itu apa sebabnya gitu ya, apakah dia tidak memahami materi atau mereka bosan dalam pelajaran. Benar sekali Pak. Nah, dengan begitu Bu, berarti Bu Rika sudah dapat gambaran gitu Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, saya mulai tergambar dalam mindset saya Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak bosan dan mungkin lebih ke arah interaktif Pak. Oke. Biar mereka pada enak dan pada betah di kelas. Oke, jadi Ibu akan mencoba pembelajaran yang lebih bervariasi Bu ya, Iya, agar Pak. muridnya tidak bosan. Iya, Oke, benar, mantap Pak. sekali Bu Rika. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya juga perlu mungkin Pak memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak bicara. Jadi saya juga bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan pelajaran dengan baik. Jadi mereka-mereka yang serius belajar nanti juga saya kasih penghargaan biar anak-anak yang tadi beribut bisa termotivasi untuk melakukan hal ini Pak. Oke, jadi selain Ibu mencoba metode yang bervariasi, Ibu juga ingin memberikan penguatan gitu ya, Iya, Pak, pada benar. murid yang sudah mau fokus ke pelajaran gitu ya. Benar Pak. Dan juga memberikan reward gitu Bu. Benar Pak, reward pada mereka, cuman rewardnya dalam hal yang bukan bersama Pak, tidak seorang. Jadi mereka yang belajar sesuai dengan yang kita harapkan, berkomunikasi, bersama kita kasih reward. Oke, cukup menarik sekali Bu Rika. Iya Pak. Baiklah Bu Rika, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan itu? Mungkin tadi saya sudah masuk kelas ini dalam minggu ini Pak, mungkin minggu depan saya akan coba menerapkannya, karena ya lebih efektif lagi di pelajaran saya. Jadi langsung diterapkan Ibu ya? Iya benar Pak. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi dari diskusi kita pada hari ini Pak, saya sudah mendapatkan apa yang tadi saya khawatirkan. Jadi tentang murid saya sering bicara pada saat pelajaran berlangsung, dan strategi yang saya gunakan metode pembelajaran bervariasi dan kelas, dan juga saya memberikan penguatan positif kepada siswa murid yang tidak bicara. Jadi di sini saya juga memberikan pujian Pak atau penghargaan kepada mereka yang mendengarkan pelajaran dengan baik. Cukup lengkap sekali ya Bu Rika ya? Iya Pak. Baiklah Bu Rika, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu Rika sampaikan? Saya rasa cukup sampai di sini Pak. Baiklah, silakan Bu Rika langsung implementasikan strategi tersebut, dan nanti beri kabar saya apa hasilnya Bu Rika ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak, saya akan segera melakukannya, dan terima kasih Pak telah mendengarkan keluh kesah pada saya pada hari ini Pak. Bu Rika, semoga berhasil Bu Rika ya. Ya Pak, Terima kasih, Bu Rika. selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Ad. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kegiatan coaching tadi? Apakah sudah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, lancar sekali tadi Bu. Jadi saya sudah bisa mendengarkan yang menjadi permasalahan dari coach saya, dan tadi dari pertanyaan yang saya sampaikan, coach bisa menemukan solusi yang akan diterapkan. Alhamdulillah, sebagai penutup dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan, izinkan saya bertanya sedikit ya Pak. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan?
Jadi tadi Bu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berupaya menggali informasi dari coaching dan sudah mencoba menerapkan alur cerita selama saya melaksanakan supervisi ini, yakni menemukan tujuan, identifikasi persoalan, rencana aksi dan tanggung jawab tadi Bu. Baik Pak. Yang menjadi catatan saya hari ini, menurut saya kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan sudah baik. Iya. Sudah menerapkan alur cerita dengan alur cerita, yakni menemukan tujuan, identifikasi persoalan, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan kompetensi yang dikembangkan yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang terjawab. Sudah terpenuhi gitu Pak semua. Ya. Dan pertanyaan terakhir ya Pak, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Mungkin ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih banyak latihan Bu, supaya dapat mengembangkan kompetensi coaching dan melatih diri terbiasa bercerita dan menemukan pendapat itu. Terima kasih Pak, saya rasa sudah cukup untuk kita pembahasan kita. Semoga dengan menerapkan ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.